Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aang Itu Ajis di channel TV PPSU Mangga 2 Selatan. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Idris Ahmad, atau biasa yang kita kenal Bro Idris. Ya, benar. Bro Idris ini adalah Ketua Fraksi dari Partai Solidaritas Indonesia, atau yang biasa kita tahu dari Partai PSI ya. Selamat sore Pak Idris Sore atau Bang Bro. Terima kasih Bro Idris atas waktunya untuk hadir di acara ngobrol santai bersama PPSU Mangga 2 Selatan. Oke guys, pantengin terus di YouTube channel PPSU Mangga 2 Selatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Alhamdulillah, tamu yang sangat istimewa ini sudah berada di samping kanan saya. Untuk lebih mengenal lebih dekatnya lagi, kita akan ngobrol santai bersama beliau. Kurang afdol bila beliau tidak memperkenalkan diri. Mungkin dari sahabatnya PPSU Mangga 2 Selatan masih banyak yang belum kenal siapa sih Bro Idris. Langsung aja kita sambut. Mohon izin Pak Dewan atau Bang Bro untuk memperkenalkan kepada penggemar PPSU Mangga 2 Selatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat PPSU ya manggilnya ya? Siap. Ya, sahabat PPSU Mangga 2 Selatan. Sebenarnya terhormat banget nih bisa gabung di tempatnya, asik banget gitu. Jadi salah satu kesan pertamanya nih, Bang. Siap. Tempatnya luar biasa gitu. Siap. Nyaman banget gitu ya. Siap. Nah, terus kalau lanjut aja kenalan, nah, nama gue Idris Ahmad gitu ya. Gue 30 tahun, jadi gue izin pakai gue lu aja lah. Siap. Biar kita lebih santai. Jadi gue 30 tahun. Gue dulu sebenarnya sempat kerja di kampus di Universitas Indonesia. Latar belakang keilmuan gue tuh kesehatan masyarakat, Bang. Jadi gitu, sebenarnya lebih ke kesehatan, tapi memang kebijakan kesehatan. Gue pernah kerja di kampus di Universitas Indonesia, terus akhirnya kerja, terus pernah magang di kantor gubernur, pernah jadi staf juga, terus masuk politik. Oh gitu. Nah, itu yang menarik. Jadi ada proses setelah mengenal pemerintahan, akhirnya menetapkan diri masuk politik tuh, Bang. Jadi itu perkenalan sedikit ya. Kalau dari SMA, gue SMA 8 Jakarta, berarti 10 tahun yang lalu ya, masih SMA, terus lulusan UI tadi, kesehatan masyarakat. Ya sekarang lagi di DPRD, dapat amanah untuk jadi wakil rakyat. Siap. Mungkin itu kali ya perkenalan awalnya. Siap. Oke guys, alhamdulillah beliau sudah memperkenalkan. Beliau berawal dari SMA 8 ya? Ya, 8 Bukit Duri. SMA 8 di mana Pak? Bukit Duri, Jakarta. Bukit Duri. Oke, buat orang Bukit Duri, beliau sudah menjadi anggota DPRD, salah satunya alumni dari SMA 8. Untuk mengenal lebih dekatnya lagi ya Pak ya, ibaratnya saya juga mempelajari Bang Bro ini cukup luar biasa ini. Karena satu kehormatan buat saya khususnya mewakili teman-teman PPSU Mangga 2 Selatan ini bisa mendatangkan anggota DPRD. Ini momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat langka buat saya gitu ya. Bisa ngobrol sama Bro Idris. Karena saya sebelum mengundang Bang Bro ini, saya mempelajarinya dari tokoh masyarakat yang ada di Mangga 2 sampai yang ada di Kecamatan Sawah Besar. Saya mempelajari. Beliau asik orangnya. Beliau nggak pernah neko-neko. Pokoknya lu ngomong apa aja juga katanya. Beliau lebih memang begini apa adanya gitu. Siap, terima kasih. Nah, izin Bang Bro, saya mau nanya nih. Di saat Abang sekolah di SMA 8 sampai ngambil di perguruan tinggi ya Bang ya. Nah, sampai dengar informasi juga Abang magang di Balai Kota itu di tahun berapa? Abang setelah lulus langsung magang atau seperti apa gitu Bang? Oke. Jadi kalau kuliah kan gue berarti angkatan 2009 ya. 2009 masuk, keluar 2013. Jadi setelah lulus itu di kampus tuh ada pusat penelitian lah. Jadi ada pusat penelitian, gue kerja, terus ya sempat mengabdi di sana. Akhirnya gue keluar. Waktu itu gue ingat banget. Jadi dulu zamannya Pak BTP itu buka program magang.
Nah di situ gue tertarik. Kenapa gue tertarik? Karena jarang-jarang nih bisa dapat kesempatan magang langsung sama gubernur gitu kan. Aha. Maksudnya ya mau ngapain kerjaannya dulu nggak mikir lah gitu. Iya, Gaji aja benar. saya nggak mikir waktu itu. Ah. Yang penting punya kesempatan nih bisa kontribusi buat Siap. bikin Jakarta jadi lebih baik. Dan masa itu kan sebenarnya banyak perubahan di Jakarta yang kita rasakan kan. Mhm. Nah terus akhirnya magang, daftar kayak ngelamar kerja, ngirim CV, ngirim esai gitu ya. Aha. Akhirnya diterima. Mhm. Diterima dulu bidangnya masih campur-campur, tapi setelah magang itu kebanyakan ngurusinnya salah satunya PPSU, Bang. Siap. Jadi ngurusin PPSU dulu, PPSU minta jackhammer, Aha. PPSU minta mobil Hilux. Ah. Nah itu tuh termasuk usulan-usulan yang kita pelajari tuh waktu magang. Oh, berarti pada saat abang magang itu abang salah satu yang ada di dalam di dalamnya untuk mengurus PPSU. tentang kita gitu ya, Iya. PPSU ya. Waktu itu pokoknya dulu tuh zaman itu saya inget banget gitu. Salah satu misalnya mau ada penggajian gitu ya, pas penggajian. Ah. Siapa yang harus digaji duluan? Pokoknya PPSU nggak boleh lewat. Wah, itu Ah. pokoknya dulu Pak Gubernur itu sangat concern banget karena memang pada saat itu peran PPSU tuh sangat penting banget. Aha. Makanya kalau kita sekarang ngomongin pasukan Oren tuh, wah saya sih punya cerita tersendiri lah. Aha. Dan karena saya sempat turun ke hampir seluruh kelurahan di Jakarta. Oh gitu. Saya wawancara lurah tuh nanya, Ah. kerja PPSU tuh jam berapa sampai jam berapa? Terus pembagian kerjanya kan beda-beda tuh Iya, tiap lurah. betul. Nah dulu tuh saya kerjanya kayak gitu, menganalisis bagaimana beban kerja lurah, beban kerja termasuk PPSU di dalamnya, sehingga kerjaan-kerjaan lurah tuh bisa, kerjaan di kelurahan itu bisa jadi lebih baik lah. Nah, itu berapa lama abang jadi staf gubernur itu? Dulu magangnya cuma 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan, tapi rasanya karena saya tiap hari keliling jadi banyak banget tuh pengalamannya. Nah tapi setelah magang akhirnya di hire gitu ya, diangkat jadi staff gitu. Nah staff juga masih lanjut ngomongin namanya manajemen wilayah. Ngurusinnya lurah camat juga. Dulu kalau abang-abang PPSU yang dulu inget, dulu tuh ada KPI lurah camat. Oh iya. Ya kan, Benar, scorecard. benar. Ah, scorecard betul. Nah scorecard itu kerjaan saya dulu sama teman-teman satu tim. Ada timnya dulu. Gimana sih dulu tuh cita-citanya gini? Kita pengen lihat kayak ke showroom mobil Bang Aan. Siap. Bang Aan kalau milih showroom mobil kan tinggal lihat nih. Oh mobil ini speknya A, B, C, D, E. Benar. Nah kita mau nyari lurah. Ah. Lurah yang bener gimana nih? Lurah yang bagus gimana? Kita lihat. Oh penanganan wilayahnya gimana, Benar. kepemimpinannya gimana, masalah DBD-nya gimana, pokoknya dinilai semua, jadi punya rapot. Betul. Nah dulu saya kerjanya itu. Oh, jadi mau monitoring beliau lah ya. Monitor yang- kinerja lurah camat, termasuk pasti itu kaitan banget sama PPSU kan. Siap. Tim taktisnya PPSU Pak Lurah. Ada apa-apa? Iya, Ya benar. kan? Dulu kan istilah bercandanya Bang, kalau masih ingat dulu zaman Clue lagi rame-ramenya. benar. Kalau teman-teman PPSU ingat nggak? Iya. Istilahnya HP nggak pernah lepas di tangan. Benar. Lagi rapat aja lurah lihatnya HP nih, Clue gua gimana Iya. nih, ya kan? Takut ada aduan masyarakat gitu Iya, ya. nah dulu tuh kayak gitu. Nah saya merasakan cerita-cerita itulah Bang. Jadi kalau ditanya apa yang saya kerjakan, gambarannya kayak gitu dulu. Nah terus akhirnya barulah masuk partai politik. Oh gitu. Nah, izin Bang, ibaratnya setelah abang berkecimpung di balai kota ya, ibaratnya sampai mengetahui isinya PPSU itu, nah untuk menjadi anggota dewan itu apakah ada yang mendorong abang untuk menjadi anggota dewan atau memang keinginan abang untuk menjadi anggota DPRD itu? Jadi ini sebenarnya pasti banyak faktor ya. Tapi yang bisa saya ceritakan di sini gini. Ini yang berkaitan sama sahabat PPSU. Kan namanya sahabat PPSU. Betul, siap. Oke, nah jadi sahabat PPSU. Teman-teman pernah ngebayangin nggak sih dulu kalau nggak ada kepala daerah atau gubernur yang memikirkan perlunya ada PPSU? Kan pasti nggak terjadi nih PPSU. Betul. Mikirin, oh lurah dulu kinerjanya kenapa ya nggak optimal? Oh mereka butuh bantuan SDM. Betul. Makanya kita buatlah namanya PPSU gitu kan. Nah bayangkan itu siapa, inisiatifnya dari siapa? Harus dari kepala daerah. Betul. Kepala daerah dari mana? Dari partai politik. Jadi kan kalau abang-abang teman-teman semua sahabat PPSU ngelihat KPK menangkap A B C D, Iya, ya kan, benar. pakai rompi oren gitu. Pertanyaan saya gampang, itu siapa semuanya? Itu adalah orang-orang partai politik. Betul. Jadi yang harus dibenerin sebenarnya partai politiknya. Dulu saya yakinnya gitu, karena apa gini? Dulu Pak BTP, wah ini mah cuma satu orang. Kalau Pak BTP udah pensiun, Pak Jokowi pensiun, pertanyaannya siapa yang lanjutin? Iya, kalau bukan generasi muda ya. Nah iya, nah tapi Salah generasi satunya- muda nggak cukup kalau iya. partai politiknya nggak ada. Iya, salah satunya Bang Bro ya. Iyalah. Nah jadi dari kesadaran itu saya melihat Bang Aan dan teman-teman sahabat PPSU, kita perlulah kita membenahi ASN boleh, ya kan, membenahi kelurahan boleh, membenahi banyak sektor boleh. Benar. Tapi jangan lupa juga yang perlu dibenahi itu politiknya. Nah kesadaran saya itu
Dan akhirnya waktu itu pas tuh momentumnya ada PSI, partai baru. Itu akhirnya anak muda nih isinya kayaknya sejalan. Pas masuk sejalan, ya udahlah komit kita di situ. Kita harus bikin. Jadi semangatnya saya bukan mau jadi anggota dewan. Oh, pada saat itu. Pada saat itu. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi anggota dewan. Tapi dulu saya pas masuk PSI, cita-cita saya itu benerin partai politik. Jadi ibaratnya kalau kita ini kayak cita-citanya tuh pengen benerin pabriknya, Bang. Iya, ibaratnya dapurnya dulu kita benerin, Jadi baru masakan apapun keluar ya masakan yang bener gitu, enak. Bener. Nah dulu cita-citanya gitu. Jadi nggak pernah dulu awal-awalnya cita jadi anggota dewan. Nah kenapa mau jadi anggota dewan? Karena ternyata nyari orang buat maju jadi caleg gitu ya, itu nggak gampang. Iya benar. Karena ya orang banyak pemikiran ya. Akhirnya saya meyakinkan diri saya, oh ya udahlah, ambil kesempatan ini, bersikap berani. Ya udah jalan. Ya Bismillah ya. Ya Bismillah lah. Ya, lagi pula nggak ada ruginya kalau buat saya. Iya. Ya tapi alhamdulillah Bang jalan Bro Tuhannya kepilih ya di periode 2019 2024 ya. Iya. Jadi masih panjang juga nih Bang Bro. Masih. Nah, izin Bang Bro. Saya juga kan mau bertanya juga, banyak bertanya sama Bang Bro, ibaratnya sama-sama kita belajar ya Bang Bro ya. Boleh banget. Jadi pada saat Bang Bro menjabat sebagai anggota DPRD, itu apa aja sih yang sudah Bang Bro kerjakan untuk masyarakat DKI, khususnya buat Jakarta Pusat? Ya. Di saat masa pandemi seperti ini nih Bang Bro. Ya. Kira-kira apa aja yang udah Bang Bro kerjakan buat masyarakat? Ya, jadi kalau saya tarik mundur kayak dari yang sekarang dulu. Jadi kalau sekarang saya pribadi sama teman-teman satu tim dari PSI fokus satu vaksinasi. Jadi kita lagi buka banyak sentra-sentra vaksinasi, kayak itu. Jadi kayak mempercepat vaksinasi. Kenapa? Karena pandemi ini salah satu cara kita untuk mempercepat pengendaliannya adalah semakin banyak orang yang divaksinasi. Itu satu. Kedua, kita juga berbagi rice box. Jadi rice box tuh kayak nasi yang buat isolasi mandiri. Kan sahabat PPSU, wah kalau PPSU sih udah makanan sehari-hari ya, sampai ngurusin yang hidup sampai yang mati juga diurusin sekarang kan, sampai meninggal kan. Makanya, nah itu yang sekarang lagi kita jalan itu dua kalau tengah pandemi. Nah kalau tarik mundur lagi di kait pandemi itu sebenarnya dari dulu saya pribadi itu adalah orang yang concern dorong peningkatan tes. Teman-teman sahabat PPSU pasti tahu. Dulu di awal pandemi ingat nggak kita pernah tes misalnya PCR PCR di puskesmas, keluarnya berapa hari? 3 sampai seminggu. Seminggu dulu, lebih ya. Malah dulu. Iya, bayangin orang positif. Seminggu baru keluar, dia udah keliling-keliling, udah kemana-mana. Nah, makanya dulu yang salah satu yang saya dorong itu sama teman-teman di Komisi E adalah tes kita harus cepet. Walaupun sekarang kalau lagi pandemi ya 3 hari, 5 hari sekarang ya. Tapi target kita tuh sebenarnya pengen dorong ke 1 hari. 1 kali 24 jam keluar. Hasilnya gitu ya? Hasilnya, karena itu kan penting, itu pintu masuk. Sekarang orang satu dulu nih zaman waktu PSBB di awal ingat sahabat PPSU bisa ingat nih. Dulu orang kalau belum ada hasil positifnya dia belum dapat bantuan. Betul. Di pekerjaan belum boleh nggak masuk. Jadi bayangin kalau dia keluar kalau dia lama keluarnya ada 7 hari, dia bingung tuh di rumah. Makan apa gua, kerja nggak bisa, kerja nggak enak. Dan juga penularannya malah semakin banyak. Nah, gitu. itu satu tes. Terus tracing, udah pastilah tes sama tracing kaitannya pelacakan kasusnya. Itu dulu. Nah, terus di awal-awal sampai sekarang kita konsisten itu. Terus sama juga kita dulu tuh dorong kebijakan masalah bantuan untuk sekolah swasta. Kalau ingat kan masalah PPDB kemarin, ya kan salah satunya kalau masalah PPDB, kenapa sih orang takut masalah masuk ke sekolah swasta? Kebanyakan karena uang pangkalnya. Oh betul. Karena kan kalau bulanannya SPP-nya udah ada bisa dapat KJP. Itu buat yang negeri apa yang swasta? Kalau negeri kan gratis. Wah, kebetulan saya juga anak saya swasta nih, Pak Dewan. Nah, kita tuh sebenarnya ada program bantuan untuk uang pangkal sekolah swasta. Kayak gitu. Nah, ini memang dulu tuh di awal-awal tahun kemarin waktu PPDB yang ribut itu salah satu kebijakan yang kami dorong tuh di Komisi E. Kayak gitu, itu pendidikan. Kalau kesehatan pasti udah terkait pandemi ya. Kalau pendidikan itu terus apa lagi ya? Nah, izin Pak Dewan. Mengenai Bang Bro ini kan di Komisi E ya? Iya, Komisi E. Komisi E ini kan meliputi Kesra ya, kesehatan, sosial, pemuda, arsip, sosial, apalagi ya? Perlindungan anak, PPAPP. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan juga ke saya gitu ya. Boleh. Mengenai di masa pandemi ini kan dari salah satu atau banyak lah orang bilang katanya gimana kalau dia sakit. Nah terus dari puskesmas atau RSUD yang lain-lainnya kan gitu ya,
itu banyak yang selalu bilang katanya, wah ini penuh atau penanganannya lah. Rata-rata mereka tuh banyak yang bilang penanganannya kurang maksimal. Nah, pada saat itu ada salah satu warga yang terdampak positif COVID, itu harus dilempar sana, dilempar sini. Nah, itu menurut Pak Dewan itu sikap seperti itu bagaimana, Pak? Jadi gini, ini kondisi yang buat kita sebenarnya sedih ya. Jadi sedihnya gini, kalau teman-teman ingat, sahabat PPSU ingat tuh adalah istilah sistem kesehatan kita kolaps. Sering kan tuh di berita tuh ya kayak gitu ya. Jadi kayak sistem kesehatan kita kayak kolaps, terus kayak ya apa ya, jadi kayak nggak apa, bebannya tinggi banget gitu ya. Nah, itu adalah faktanya tuh. Kalau kemarin-kemarin nih, ini bayangin kita tuh benar, HP kami tuh anggota dewan itu satu kasus, kita juga banyak kasus banget. Iya benar. Mending dia sambil nyari gitu ya, udah ada yang pernah ditolak 20 rumah sakit dan orang tua lansia dibawa gitu. Jadi bisa membayangkan kondisinya. Jadi bukannya tidak mau dilayani, memang penuh ruangannya pada saat itu semuanya. Kita mau telepon direktur. Tapi gini, apa namanya, masyarakat tuh cuma pegang minimal dipegang dulu nih pasien gitu, sampai sedangkan dia udah ngap apa, sampai ada yang dia bawa oksigen, tetap aja dia bilang nggak bisa ditanganin. Nah itu banyak omongan seperti itu, Pak. Nah, makanya ini kan kasus per kasus ya. Iya betul. Jadi pertama usul saya, kalau kasus per kasus gini, sahabat PPSU atau pendengar ini semua, laporin dulu. Karena kasusnya beda. Karena hati-hati juga gini, Bang Aan dan teman-teman. Kadang kita tuh mengeneralisir tuh istilah gini, Bang Aan dengar kayak tadi. Padahal bisa jadi bukan nggak dipegang. Betul. Bisa jadi memang rumah sakitnya udah ngasih tahu, Pak, kalau di sini pasti nggak tertangani, Pak, karena lagi tinggi-tingginya. Betul. Kan itu nggak nyampe cerita yang ini nih. Karena orang panik, wajar kok, sangat wajar. Makanya kadang kita karena situasi ya. Ya makanya saya bilang kondisi ini rumit gitu. Benar. Karena kita satu nggak di lapangan. Betul. Kan Bang Aan sama teman-teman nggak tahu tuh orang beneran gimana. Tapi kita berasumsi intinya harus selesai itu masalahnya. Jadi kalau saya selalu nyaranin, kalau ada masalah itu udah, saya nggak mau dengar rumah sakitnya gimana, yang penting lu tanganin dulu, kita cari dulu sampai dapat dulu. Masalah dia senyumnya kurang ini, nggak dipegang kayak nggak dia apa, ntar dulu deh. Yang penting dia dapat dulu. Karena permasalahan utamanya dia harus dapat layanan. Nah, jadi teman-teman kalau menangani kayak gini, fokus dulu utamanya dia tertangani dulu. Jadi jangan ributin, biasanya kan gitu, puskesmas sebentar di wilayah ributnya. Bukan ngeributin orang-orang ini. Iya, jadi ributnya yang ngomongin puskesmas ya pada, atau rumah sakit ya pada nggak nyelesain masalah. Iya, itu dulu kalau di tengah pandemi ini ya. Di tengah pandemi, di tengah kasus yang sangat meningkat kemarin. Nah, terus kalau secara umum teman-teman, prinsipnya saya orang kesehatan juga. Saya paham kok. Pelayanan kesehatan kita tuh banyak perlu perbaikan. Zaman dulu tuh teman-teman pasti selalu inget deh, sahabat-sahabat PPSU semua, senyumannya aja beda zaman dulu. Betul. Apalagi kalau udah tahu pakai BPJS. Rasanya beda. Itu salah nggak pendapat gitu? Iya bener. Nah, tapi terus disampaikan. Nah, itulah sebenarnya saya sini juga edukasi teman-teman, peran anggota DPRD, Bang Aan. Siap. Jadi Bang Aan, ini kan saya kan 1 dari 106. Iya betul. Jadi kalau ke depan ketemu anggota dewan, tanya nomor teleponnya. Kenapa? Karena kalau janji manis cuma dikasih duit 100.000, ya habis kampanye habis tuh duit. Iya kan? Tapi kalau nomor telepon, tanya ini bisa dihubungin nggak nih? Kenapa? Kayak hal-hal seperti tadi harus disampaikan. Pak, puskesmas wilayah A kayak gini nih Pak pelayanannya. Kita nggak akan sebutin nama yang ngadu. Iya betul. Nah, tapi akan jadi perbaikan. Apalagi kalau sampai yang fatal ya, nanti kita telusuri ada penindakan. Betul. Nah, kesadaran ini harus dibangun masyarakat sama teman-teman PPSU. Jadi berarti PPSU itu atau masyarakat pada umumnya boleh punya hak untuk meminta nomor handphone para anggota dewan itu ya, Pak? Saya digaji sama siapa? Masyarakat. Ya udah. Lah bosnya siapa? Kan ini sebenarnya ini kan edukasi ya namanya. Betul. Makanya podcast ini, konten ini tuh sangat menarik banget. Kenapa? Karena jarang-jarang kita mendengarin, nggak banyak kok. Orang yang tahu sebenarnya mereka punya hak. Kayak abang-abang aja tadi saya pas sebelum ini teman-teman semua sahabat PPSU, mereka grogi ngundang saya. Lah, harusnya saya senang diundang sama yang milih saya atau yang jadi konstituen saya. Betul. Nah, itu kan haknya Bapak Ibu semua, haknya teman-teman semua. Nah, kan kebalik-balik sekarang kita menganggapnya saya yang Tuhannya di atas gitu ya kesannya. Pada saya ini dipilih sama teman-teman, digaji aja sama teman-teman. Termasuk kalau PPSU kan digajinya sama rakyat juga. Iya betul. APBD. Nah, mental itu harus ada di masyarakat. Jadi kalau balik ke permasalahan kesehatan tadi, permasalahan apapun pelayanan Jakarta itu harus disampaikan, bukan mengadukan ya, bukan pengen mengadu domba. Iya benar-benar. Bukan, perbaikan. Selama niatnya perbaikan, ketemunya perbaikan kok.
benar. Tapi kalau kan biasa juga ada oknum nih RT RW nggak seneng sama Iya. kepala puskesmasnya. Iya. Wah, diomonginnya gosipnya yang diomongin kan, jadinya konflik Betul. dan sebagainya. Nah, Jadi itu nggak menyelesaikan masalah gitu ya, Pak Dewan? banget. Nah, makanya di konten ini nih sebagai konten edukasi juga sahabat Betul, PPSU, ya kan, kita edukasi masyarakat, jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi, masukan ke wakil rakyat Betul. atau bahkan ke puskesmas. Kepala puskesmas ya memang sampein aja, Bu, saya rasa Iya. saya rasa kok pelayanannya lama, ya sampein. Nanti Benar. puskesmas jelasin, Pak, lama ini memang lagi ada kendala, Pak. Nanti kan masyarakat juga ngerti. Nah, kalau nanti diomelin balik, ngadu ke anggota dewan. Siap. Kenapa ya, emang itu tugasnya kita kan? Iya, benar-benar. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh harus terjadi lah di masyarakat. Nah, itu saya juga sempat dengar juga tuh di media itu bahwa Bro Idris ini punya slogan, salah satunya bagaimana mau menyampaikan aspirasi kalau dihubungi aja susah, Ya, kan ya. gitu. Mungkin salah satunya yaitu coba minta nomor teleponnya yang bisa dihubungi, kan gitu. Karena yang tadi Bro Idris kan bilang, gue tuh jadi dipilih dari elu, gue digaji sama dari elu, kan gitu, dari masyarakat. Kenapa harus dibatas-batasin, kan gitu. Ya. Dan alhamdulillah Bro Idris bisa ngobrol santai sama saya. Ya, Saya ya. belajar mendapatkan banyak ilmu dari Bro Idris ya. Untuk lebih seru lagi nih, jadi saya punya kenang-kenangan nih buat Bro Idris. Itu dari karyanya anak-anak ini punya konten YouTube, jadi saya mau beri secara simbolis. Boleh. Izin Pak Dewan. Wih, mantep banget nih. Tapi duduk ya. Wih, ntar saya pakai. Iya, cuman saya nggak tahu tadi ukurannya ini. Oke, nggak, ntar saya kasih tahu. Iya, siap. Saya juga nggak mau kasih tahu di sini. Iya, siap. Nanti pada tahu semua. Iya, siap. Wih, keren. Terima kasih. Sosial medianya apa sih? PPSU Mangga 2 Selatan. PPSU Madusela itunya, YouTube-nya. Instagramnya? Instagramnya sama. Sama, oke. Ntar saya promoin. TikToknya, jadi Ada TikTok juga? Ada TikToknya, ada. Harus Terus di- FB-nya ada gitu. Jadi jangan lupa untuk semuanya ngikutin cerita-ceritanya PPSU Mangga 2 Selatan itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ada Facebooknya, ada IG-nya, ada TikToknya. Jadi kita lagi belajar di dunia medsos gitu ya, untuk berbagi kepada masyarakat khususnya Mangga 2 Selatan, umumnya untuk warga DKI Jakarta. Oke. Insya Allah berita kita berita yang valid, berita yang positif, tidak ada berita-berita yang nggak benar gitu Pak Ya, Dewan. harus seperti itu. Siap. Nah, alhamdulillah itu hasil karya. Oh, ini nyablon sendiri? Ya, Nyablon sendiri? betul. Wah, keren banget. Alhamdulillah saya izin promosi nih Pak Dewan. Oh, ada ininya. Saya salah satu PPSU yang berusaha untuk belajar usaha selepas kriket, selepas kerja saya buat usaha kecil-kecilan. Saya sablon, saya bikin gelas, bikin apa Di rumah? di rumah. Wah, ntar sosial Siap. medianya setahu saya. Siap. Nah, terus juga banyak kreatif dari teman-teman PPSU Pak Dewan Iya, nih. benar-benar. Ada yang pulang kerja langsung dagang kopi. Termasuk ini kan? Iya, termasuk gambar-gambar yang ada khususnya di Mangga 2 Selatan. Iya. Jadi ada yang dagang kopi, ada yang pulang online kan gitu ya, narik ojek online kan gitu. Jadi banyaklah alhamdulillah teman-teman PPSU Mangga 2 Selatan, termasuk ini salah satunya kita lagi ngembangkan pupuk kompos. Jadi untuk para penggemar PPSU Mangga 2 Selatan, kalau butuh kompos, butuh pupuk dan cairan yang untuk menanam, itu teman-teman PPSU ada, tinggal datang aja di Dari komposter komposter, gitu ya? termasuk maggot kita ada juga Pak. Iya. Ya. Nah, lanjut nih Pak Dewan. Saya mau nanya tentang PKBM ya. Ya. Nah, PKBM itu mekanismenya seperti apa sih Pak Dewan? Jadi sebenarnya mekanisme PKBM itu kan sebenarnya adalah salah satu solusi untuk memperendah angka putus sekolah. Gitu. Jadi kita ngomongin masalahnya dulu ya. Mungkin Betul. teman-teman PPSU, sahabat PPSU pasti udah melihat lah sehari-hari gitu kan. Sebenarnya ini dulu tuh menarik waktu zaman PPSU di awal-awal. Saya nyambungin PKBM sama PPSU. Ingat nggak dulu semenjak ada PPSU, banyak orang di wilayah akhirnya berlomba-lomba nyari sertifikat, Iya benar. ijazah. Iya betul. Bener nggak? Betul. Itu dulu deh, makanya PKBM saya sambungin loh. Karena saya pernah kerja PPSU, jadi dulu saya pernah dilaporin sama Dinas Pendidikan.
semenjak ada PPSU kok tiba-tiba pada ada yang rajin sekolah deh, rajin minta cari ijazah, karena kan penting kan, jadi bahan penilaian kan. Nah itu jadi intinya PKBM itu sebenarnya sebuah proses di mana untuk mendapatkan ya ijazah sekolah tadi, untuk misalnya yang lulusan SD bisa jadi SMP, kan ada paket A, paket B, paket C. Detailnya teman-teman bisa tahu, tapi saya cuma mau cerita poin pentingnya. Jadi satu, Jakarta itu masih ada masalah angka putus sekolah. Betul. Putus sekolah tuh ada dua macam kalau saya lihat ya, ini menurut saya. Ada emang anaknya yang nggak mau, tapi satu lagi ada yang memang mau tapi nggak punya akses. Akses tuh banyak. Dia nggak punya waktu, dia nggak punya duit, nggak punya biaya dan sebagainya. Nah kalau yang pertama ini susah lah kita bicarakan gitu ya. Iya betul. Nah yang kedua adalah akses biaya dan akses waktu. Nah di PKBM ini sebenarnya ada PKBM negeri, ada PKBM swasta bang. Oh, jadi teman-teman gitu ya? di Mangga 2 tuh ada dekat RW 5 tuh ada PKBM swasta tuh kalau salah. Di RW 5 Mangga 2? Dekat RW 5 tuh ada PKBM swasta. Jadi PKBM ada negeri, ada swasta. Kalau yang negeri sistem pendaftarannya ada waktunya sama kayak semesteran. Nah di PKBM swasta biasanya ada pembukaannya tuh. Jadi itu PKBM itu memang khusus buat warga yang kejar paket. Iya, kejar paket ya, putus sekolah, kemarin dia putus mau sekolah tiba-tiba nggak ada biayanya, jadi bisa lanjut ke PKBM itu Pak ya. Jadi gitu guys, buat teman-teman PPSU yang masih belum punya ijazah atau apa, bisa ngikut di PKBM itu bisa ya? Bisa, di PKBM ada. Nah buat warga Mangga 2 juga, kalau ada yang anaknya atau adik-adik kita yang putus sekolah bisa lanjut di PKBM. Nanti lebih lengkapnya tinggal komen di nanti kita YouTube share PPSU Mangga 2 Selatan. Nah terus sama itu Pak Dewan, atau mengenai WiFi. Oke, WiFi. Nah WiFi gratis itu apakah program dari DPRD atau pribadi itu? Jadi dulu kan, nah ini ceritanya adalah dulu kan pas pandemi itu. Dulu kan di awal-awal pandemi itu kita salah satu masalahnya adalah tantangannya anak sekolah kita nggak punya akses buat internet. Kenapa? Karena pelajaran jarak jauh kan. Betul. Nah terus dari situ sambil berjalan kita mendorong kebijakannya namanya Jack WiFi. Oh Jack WiFi. Itu kalau yang resmi dari pemerintah. Nah sebelum ada Jack WiFi itu sebenarnya saya berinisiatif nih. Sebenarnya kan kalau ada tempat masang internet itu nggak sulit dan nggak mahal. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomongnya kebutuhan masyarakat kan, bukan pribadi. Betul. Karena kan yang pakai banyak orang sebenarnya. Jadi harga per kepala yang makainya jadi murah. Kalau pakai sendiri kan mahal. Betul. Gitu kan. Nah dari inisiatif itu saya akhirnya mutusin mana nih titik-titik yang memungkinkan. Kenapa? Karena poin pentingnya bukan kita masang di rumah orang, tapi di fasilitas publik. Makanya saya pasang biasanya di pos RW, di sekretariat apa. Gunanya apa? Gunanya memang di pos-pos RW itu sebelumnya udah ada kegiatan. Iya benar. Misalnya ibu-ibu PKK udah ada sering situ. Betul. Jadi kan tempatnya ada. Nah dari tempat itu nanti mereka ngundang, kemarin tuh yang beberapa contohnya di Mangga 2 tuh RW 5. Iya, RW 5. Dan itu laporannya rutin. Mereka rapat rembuk RW, dipakai juga, anak sekolah dipakai juga, jadi bermanfaat. Oh, jadi bermanfaat untuk masyarakat umum, banyak ya? Gitu. Nah, dulu tuh sebenarnya jarang sebelum ada Jack WiFi. Berarti Bro di sini salah satu pencetus ya? Ya, akhirnya nggak yang pertama, tapi salah satu yang mengerjakan di awal-awal. Iya, akhirnya ditindaklanjut oleh pemerintah daerah gitu ya. Untuk dan itu kan emang kita dorong kan secara kebijakan. Kita dorong, dulu kan ada, dulu awal-awal tuh paket kuota yang Kemendikbud itu. Ya kan tuh ada, terus ada yang Kementerian Pendidikan. Terus ada lagi ya Jack WiFi tadi gitu. Dulu kan rame banget waktu pandemi. Selain yang teriak masalah sembako, BST. Iya, betul. Dulu kan bantuan sembako ya. Di awal-awal ya itu, kuota itu. Iya, kalau saya reses ke bawah, turun ke bawah, Pak, kuota dong Pak, kuota gitu. Jadi pada minta kuota gitu ya. Iya, tapi memang mahal loh ternyata kalau dihitung-hitung. Kalau bentuknya kuota gitu ya? Bukan, maksudnya pengeluaran kita jadi nambah. Maksudnya buat setiap keluarga nih, misalnya Bang An punya anak sekolah. Kalau satu ya, kalau dua, bayangin, katanya tuh seminggu 50.000 aja alhamdulillah. Betul. Seminggu satu anak, dua anak 100.000, kali 4 udah 400.000. 400.000 itu sama aja biaya bulanan satu WiFi. Iya benar. Jadi kan nggak efektif kan. Nah jadi makanya itu dan pengeluaran kan, apalagi kalau yang penghasilannya harian ya, berasa. Misalnya harian cuma 140.000, bayar anaknya berapa? 10.000, 20.000 ya, itu kan uang makan. Untuk jadinya beli kuotanya aja gitu. Iya, nah itu jadi menurut saya itu dulu tuh jadi permasalahan yang penting. Nah sekarang sih udah lumayan teratasi ya.
Karena satu udah biasa, kedua adalah jack wifi-nya makin banyak, terus inisiatif-inisiatif titik-titik wifi itu sebenarnya banyak juga, CSR juga ada gitu. Walaupun katanya sekarang keluhannya lama, lemot. Jadi kalau ya nggak tahu, mungkin lemotnya main game kali ya. Nah, izin Pak Bang Bro nih. Saya juga ngelihat di media sosial kan Bang Bro ini kalau lagi rapat selalu semangat atau kritis ya, untuk kritisnya ini menilai untuk kebaikan, khususnya warga Jakarta. Jadi saya juga kan ngeliat, wah selalu kritis untuk pemerintahan, untuk semuanya. Nah, saya mewakili teman-teman PPSU se-DKI dan teman-teman PJLP nih. Saya mau ibaratnya mengangan-angan. Mudah-mudahan dengan obrolan ini saya bisa mewakili dari teman-teman, disambungkan oleh Bang Bro yang ada di balai Kebon Siri gitu ya, di DPRD. Jadi ngelihat pekerjaan PPSU ini kan di masa pandemi ya, kalau mau dibilang sangat luar biasa ya, Bang Bro. Tupoksi kita membersihkan kebersihan yang ada pandemi aja luar biasa, Bang. Jadi apalagi pandemi. Di saat pandemi ini bahasa kasarnya gini, tangan saya dua, kaki saya dua. Di saat saya tidak berseragam PPSU, tapi di saat saya berseragam PPSU, tangan saya ini banyak, bisa mengerjakan pohon tumbang dan lain-lain. Dan saat ini kami berjalan ngurusin korban COVID kan gitu, ngurusin ya pemusalaran gitu kan, terus ngurusin yang lain. Jadi kami kan punya komunitas Jakarta Elite Squad. Jadi dari teman-teman semuanya atau orang-orang yang dipandang di kelurahannya masing-masing itu memberikan usulan, coba Bro ngomong sama Pak Dewan, barangkali ada kebijakan untuk membantu kita kan gitu ya. Apa nih? Nah, akhirnya mereka pada bilang, setiap akhir tahun jantung kita itu deg-degan. Apakah gua masih lanjut atau enggak kan gitu. Akhirnya mereka tercetus, kalau bisa jangan setiap tahun lah, untuk perpanjang kontraknya, atau minimal 2 atau 3 tahun gitu. Kalau jujur di saat perjanjian kontrak itu kami tidak berhak atau tidak punya tuntutan untuk jadi PNS, Pak Dewan. Jadi kemauan dari teman-teman itu ya minimal agak longgar gitu, jangan setahun sekali kita dak-dikduk jantungan kan gitu. Ya minimal 2 atau 3 tahun. Nah, mohon petunjuknya nih Pak Dewan untuk bisa menampung aspirasi dari suaranya teman-teman PPSU Mangga 2 Selatan, khususnya umumnya DKI gitu. Jadi sebenarnya terima kasih pertama. Itu tadi kan udah saya bilang di awal tuh. Menyampaikan aspirasi adalah hak. Betul. Bukan karena PPSU, tapi juga karena warga Jakarta. Betul. Gitu kan. Ya PPSU juga warga Jakarta sebenarnya. Walaupun teman-teman digaji sama APBD. Betul. Gitu ya polanya. Nah, tapi poinnya menarik. Jadi memang selalu pegawai kontrak ini tuh kan selalu jadi ada, tadi udah disinggung juga, salah satu kekhawatirannya dulu ketika kontrak itu dibuat lebih dari setahun, itu kalau saya tidak salah tuh ada aturan yang menyebut bahwa dia punya hak untuk dijadikan pegawai tetap. Nah, hak itulah yang sebenarnya dari sisi perusahaan atau dari sisi penerima kerja itu berpikir berulang kali. Kenapa? Karena kalau tetap itu hak kewajiban itu jadi banyak banget, ya dong. Ya kan? Jadi beda gitu. Nah, itu jadi tantangannya tuh di situ. Nah, tapi menurut saya ini jadi wacana yang bagus kalau memang komitmennya adalah lebih pada kepastian. Betul, kepastian. Nah, tapi harus dicek tuh tadi aturannya. Bisa, ya memang bisa jadi dia di kontraknya tidak bisa menuntut ABCD gitu. Iya, betul. Nah, tapi kan ada aturan yang lebih tinggi. Ketika itu udah kontrak lebih setahun, ya kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nanti ada aturan-aturannya lagi. Nah, itu kita harus pelajari. Prinsipnya saya terima banget masukannya. Terima kasih sudah mempercayai untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi saya cerita bahwa dalam kontrak tenaga kerja ini memang ada aturan-aturan yang mengatur lah. Dan dari perspektif kan sekarang gini, saya ngomong fakta ya, fakta. Betul. Teman-teman. Jumlah PJLP kita di DKI itu berapa? Ada yang tahu nggak? Bang tahu nggak? Di atas puluhan ribu lah. 120.000 lebih. 120.000 lebih. Jadi satu Jakarta nih warna-warni itu, pas warna-warni kita termasuk yang di kelurahan kan ada tuh PJLP juga beberapa. Iya, betul. Itu 120.000. Jumlah PNS kita berapa? Ada yang tahu sebut angkanya?
5.000 lah. Ya 50.000. 70.000, hampir 70.000. 70.000. Jadi sebenarnya lebih banyak PJLP-nya. Hmm. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini saya cerita ke teman-teman. Sudut pandangnya adalah gini. Dalam satu perusahaan, ya kan, kita tuh harus melihat kerja-kerja mana yang paling efektif. Sebenarnya kita setuju nggak sih orang yang kerja yang tadi dibilang berdarah-darah di bawah, Iya. kita perjuangkan haknya, setuju. Tapi pertanyaannya, apakah 120.000 ini semuanya benar-benar kerja? Atau sebenarnya seluruh PPSU itu semuanya kerja? Kan enggak. Pasti selalu ada oknum atau ada orang yang nggak perform, nggak kerja dengan benar. Nah, proses itu harus ada, namanya evaluasi. Nah, jadi sebenarnya proses tahunan itu sebenarnya evaluasi. Dulu tuh saya pernah ngobrol gitu ya, Pak, kenapa sih kontraknya enggak? Makanya tadi saya bilang tuh, sempat diskusi kita sebelum mulai, sebenarnya jarang kok kalau PPSU yang kerjanya benar itu nggak dilanjutin. Jarang sekali. Biasanya kalau yang nggak dilanjutin pasti juga ada aneh-anehnya dari kelurahannya. Pasti ada yang ngadu juga antar kelurahan, dari orang udah bener kok kerjanya. Syaratnya kan nggak ada yang aneh-aneh. Dan nggak ada syarat kalau udah 2 tahun harus ganti, nggak ada. Jadi sebenarnya kepastian itu ada ketika kerjanya bener. Tapi memang namanya pekerjaan itu usulan kayaknya bener. Tapi coba dia pelajari. Makanya saya juga terima masukan ya. Kalau waktu saya ngajar PPSU, dia bilang gini, Pak, sebenarnya di lapangan itu kita dari kelurahan sendiri males kok kalau nyari orang yang belum dari baru, ya kan? Tapi kerjanya belum tahu. Kan lebih baik yang udah lama tapi kerjanya bener. Sekarang kita syaratnya sama, ya kan? Kan nggak ada kriteria di PPSU yang S1 lebih diterima dari SMA. Nggak ada kan? Semua berdasarkan kemampuan kerjanya. Nah, jadi sebenarnya pemahaman ini juga perlu ada, bahwa sebenarnya PPSU ini atau PJLP selama kerjanya benar, ya kan, itu sebenarnya untuk berlanjut lagi tuh lebih tinggi peluangnya. Nah, tapi benar, satu sisi benar juga, ada sisi lain. Pak, Bapak kan enak ngerasain saya kayak saya yang bulan November ya harus mikirin gua keterima lagi nggak gitu. Nah, makanya itu perlu dibahas bersama-sama. Nah, tapi ada aturan terkait lah yang perlu kita bahas terkait itu, sehingga kebijakan ini nggak jadi beban juga, ya kan? Tapi juga jadi benar-benar motivasi kerja. Kalau kontrak 3 tahun, jamin nggak PPSU bakal kerja? Bisa jamin seluruhnya ya. Kalau Mangga 2, saya asumsiin kerja semua. Kita bicara satu, ini kan kita ngolah bukan global gitu ya. Satu Jakarta. Iya, betul. Bang An jadi bos. Ngasih kerjaan sama anaknya. Lu gue kasih kepastian kerja 5 tahun. Ada 2 anak, ada dua tipe anak gua nih. Benar. Yang bener kerjanya kayak Bang Aan sama teman-teman Mangga 2 Selatan. Enak nih, gue udah kepastian, gue kerja bener terus. Ada lagi satu sisi yang lain. Aman nih, gue udah 5 tahun nih. Santai aja, Pak Lurah nggak bisa mencat gue 3 tahun. Iya, betul. Nah, ini keseimbangan ini harus jadi nih, Bang Aan. Saya cerita ini biar mengedukasi kita semua, bikin kebijakan tuh cara ngeliatnya gitu, Bang Aan. Siap. Jadi anggota DPRD telinganya tuh banyak. Bang Aan cerita, oke, iya. Nanti lurahnya cerita juga, Pak, jangan 3 tahun, Pak. Nanti di PPSU saya semuanya pada nyantai-nyantai nih. Terus ada lagi dari yang anggaran. Orang-orang Bapeda, orang-orang, Pak, kok dibikin kepastian ke anggaran kita cukup nggak nih, Pak? Nah, kita nyari titik seimbangnya. Betul. Seimbang itu belum tentu menyenangkan semua pihak, Bang. Nah, makanya perlu ada pengkritik kebijakan. Ya, Abang wajar aja terus cerita. Salah nggak dari perspektif PPSU? Ya, nggak salah. Nah, tapi saya cerita di teman-teman sahabat PPSU, itulah kenapa jadi pejabat publik itu nggak gampang kalau bener. Teman-teman tuh nggak bisa cuma menyenangkan satu pihak. Karena ketika hanya satu pihak ini yang sepenuhnya dipenuhi, pasti ada yang ketinggalan dong. Contoh, bantuan sosial. Kita punya duit misalnya cuma 2 triliun nih, Bang, 2 triliun. Walaupun kita nggak pernah lihat duitnya ya. Iya, benar. Kita nggak pernah, saya aja anggota DPR nggak pernah lihat duitnya tuh banyak gitu. Ya kan? Punya duit 2 triliun. Warga kita satu kelurahan ada berapa RW? Cara ngebaginya gimana? Iya. Kan dipikirin, kalau kita mau dengerin RW, Pak, RW saya aja, Pak. RW saya banyak yang miskinnya nih. Nggak bakal kelar. Akhirnya kita bikinlah kebijakannya. Prioritasin lansia dulu di semua RW. Prioritasin yang disabilitas dulu. Prioritasin dulu yang putus kerja. Baru yang akhir-akhir tuh lanjut. Nah, begitulah sebenarnya sederhananya kebijakan itu dibuat, Bang. Jadi saya kuliah kebijakan nih. Tapi sharing lah. Betul. Edukasi. Jadi bukan pengen bilang pendapatnya Bang Aan dan kawan-kawan itu salah. Bukan pengen bilang bahwa pemerintah selalu benar. Tapi cara berpikir ini adalah cara berpikir gimana kebijakan itu diambil.
paling izinnya gini Pak Dewan, ngelihat situasi ini ya, bukannya kita mengeluh dengan kondisi ya kan, tapi mudah-mudahan dengan obrolannya saya ini bisa jadi bahan pertimbangannya Pak Dewan untuk memperjuangkan para pekerja PJLP, khususnya PPSU gitu. Karena ya Pak Dewan kan paling suka bisa melihat lah di jalan, dari matahari belum terbit sampai matahari tenggelam lagi, itu kita selalu ada kan gitu. Jadi mudah-mudahan kami berharap gitu ya, kami berharap dan kita berjuang bersama. Betul. Nah itu yang penting, jangan berharap doang, tapi berjuang bareng-bareng. Ya. Dengan dukungan support dari Bang Bro kan gitu. Siap. Nah, untuk lebih seru lagi kita ngopi dulu Bang Dewan, ya kan? Ini ada iklannya nggak? Sponsornya belum lewat ya? Enggak. Sponsornya ada di bawah sini nggak? Buat sponsor bisa masuk nih sini nih. Siap. Cangkrang atau jackhammer boleh masuk sini kan, dipakai PPSU. Minum dulu Bang Bro. Ya biar santai, ngopi di Rijal. Enak ya sore-sore gini. Ya, jadi udah situasinya. Kalau tadi agak sedikit panas, jadi mataharinya masih nyorot. Bang Bro. Saya aja nggak menyangka di outdoor. Tapi seru banget. Jadi teman-teman yang mau diskusi sama PPSU Mangga 2 boleh banget tuh. Siap. Tempatnya seru. Tempatnya enak ya Pak Dewan. Enak. Wah ini sih kalau kayak gini nih, dulu istilahnya dari obrolan-obrolan ini bisa banyak hal gila yang terjadi. Iya benar. Dari tempat begini biasanya. Jadi saya juga kan masih banyak belajar gitu Pak. Iyalah. Untuk mengembangkan belajarnya itu ya saya mohon izin nih Pak Dewan nih, PPSU manggil Pak Dewan ngobrol, biasanya kan PPSU yang dipanggil kan gitu. PPSU ngobrol sama ini. Jadi ada satu sisi positif dari para pemimpin atau pimpinan kita yang ada di wilayah Mangga 2, khususnya di Jakarta Pusat, mengapresiasi kegiatan yang sedang dijalankan oleh PPSU Mangga 2 Selatan. Ya mudah-mudahan kalau ini berjalan, Ibu Wali juga mau hadir kan gitu, mengatasnamakan PKK di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat kan. Jadi kalau Ibu Wali lebih deg-degan nggak? Lebih panas. Ini datang Pak Dewan aja keringetan dulu nih gitu. Banyak cerita yang sangat luar biasa dari abang saya, guru saya, kan teman saya. Jadi Bang Bro ini luar biasa. Begitu mengetahui isinya yang ada di namanya pemerintahan itu, khususnya kami nih mewakili teman-teman PPSU, itu beliau pernah menjadi staf gubernur pada saat gubernur yang lalu kan gitu. Terus beliau sampai ingin termotivasi memperbaiki rumahnya dulu, yaitu di kepartaian gitu Pak ya. Sampai akhirnya alhamdulillah beliau terpilih menjadi anggota DPRD di Provinsi DKI Jakarta. Dan sekarang saya sedang berbicara sama Bro Idris Ahmad untuk menampung atau keluh kesahnya PPSU terhadap wakil saya yang ada di DPRD. Nah, lanjut nih Pak Dewan. Saya juga menampung aspirasi dari teman-teman PPSU khususnya yang ada di Mangga 2. Terus juga di kecamatan sampai tingkat ke forum Jakarta Elite Squad. Untuk seperti kami nih PPSU, kerjanya bisa dibilang jauh lebih padat. Tapi ketika kami dinyatakan terpapar gitu ya, COVID, gitu, masih banyak yang belum melihat atau kepedulian gitu. Sedangkan kami bekerja sangat luar biasa, dari yang nggak kelihatan sampai kelihatan jenazahnya itu kita pindahkan ke peti itu. Tapi ketika kami terpapar, rasa kepeduliannya itu minim gitu. Nah itu info-info itu kita masukkan di komunitas Jakarta Elite Squad itu. Nah makanya ya mudah-mudahan dengan obrolan saya sama Bro Idris ini bisa memberikan petunjuk kepada
para pimpinan kita yang ada di Jakarta gitu. Itu bener banget sih sebenarnya. Memang pandemi ini tuh kayak apa ya, kayak sebuah pembelajaran mahal lah buat kita semua gitu. Jadi sebenarnya akhirnya kita tahu bahwa ada pihak-pihak yang luar biasa bekerja banget, ya kan. Ada orang yang kita sedang mengamankan diri sendiri kan. Betul. Sebenarnya dipikir-pikir pandemi ini tuh kayak, oh sebenarnya gue bisa loh ngamanin diri gue sendiri di rumah pakai masker, aman semuanya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus jadi di garda terdepan gitu. Betul. Bahkan kalau dari awal nih Bang An dan teman-teman, saya karena pernah bekerja sama teman-teman kelurahan kecamatan gitu ya, waktu dari magang sampai staff. Dulu tuh saya melihat sebenarnya selain garda terdepan itu adalah tenaga kesehatan, ya seluruh pekerja di kelurahan dan kecamatan tuh garda terdepan. Terlebih lagi kelurahan, karena kecamatan kan sebenarnya lebih banyak fungsi koordinasi. Kenapa? Karena mereka 24 jam itu siap di masyarakat. Iya dong. Coba kalau masyarakat kalau ada apa-apa pasti PPSU. Kenapa? PPSU dianggapnya udah jadi kayak Pak Lurah. Iya. Karena dianggap orang yang pertama dapat informasi dari Betul. kelurahan kan. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi menurut saya ya memang saatnya kita bukan apa ya? Bukan lagi berpikir kita mengamankan diri sendiri lah. Itu poin pentingnya pertama di pandemi ini. Kedua adalah ya memang kita harus sadar bahwa ada banyak pekerjaan. Dan ini edukasi juga ya. Berarti saya ngomongnya bukan sahabat PPSU, pendengar selain PPSU gitu Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan selain tenaga kesehatan yang juga kita apresiasi kerjanya luar biasa. Ada kayak PPSU ini dong. Kayak PPSU, ada pegawai kelurahan yang masih aktif sekali gitu. Ya kayak bansos dari awal yang ngerjain siapa? Iya. Emang orang dinas sosial ya? Enggak lah. Saya juga tahu yang kerja dibagi di bawah yang disuruh jagain standby ya teman-teman PPSU. Emang itu ada tugasnya di PPSU? Ya ada. Menerima tugas dan arahan pimpinan. Iya. Itu pintu masuk ya. Tapi ada nggak jagain bansos? Nggak ada. Tapi itu sebenarnya akhirnya saya melihat teman-teman PPSU tuh punya kepedulian yang terasah dengan sendirinya. Mungkin dulunya ada anak-anak muda yang ya udahlah gue cuma mikirnya kerjanya cuma pengen bersih-bersih wilayah nih. Tapi semenjak jadi PPSU pasti lebih kerasa. Iya benar. Iya dong, pasti lebih kerasa kayak oh banyak yang sebenarnya lebih susah dari gue ya. Iya dong, iya nggak? Gue sih kalau gue dulu pas kayak karena teman-teman ini dulu gue nganggap gue paling susah nih, makanya gue ngelamar PPSU. Saya pernah ngobrol sama PPSU kayak gitu. Ternyata pas saya ngelihat lagi COVID gini, oh saya masih beruntung apa? PPSU gajinya masih aman. Iya. Iya kan? Yang lainnya ada yang tetangga kita mungkin hari ini udah pusing banget kali 7 keliling mereka ini. Nah hal-hal kayak gitu tuh penting banget untuk kita angkat juga tuh. Bahwa dengan ada PPSU ini juga menyadarkan kita bahwa ternyata kita juga teman-teman yang beruntung gitu ya. Nah kalau yang tadi masalah terpapar dan sebagainya, sebenarnya kan kelurahan sebenarnya harus punya ambil inisiatif nih menurut saya. Ya kan, karena kita juga bukannya pengen memprioritaskan, tapi kita harus memahami bahwa ini adalah bagian tim kerja kita. Jadi sama kayak nakes. Makanya tadi kenapa saya cerita garda terdepan Bang Aan. Kayak perang. Ini perang nih Bang Aan. Tentaranya adalah PPSU sama tenaga kesehatan. Kita anggap gitu. Mereka sakit, nggak tertangani dengan baik. Terus mereka pada meninggal. Nauzubillah ya pada meninggal. Tapi artinya apa? Artinya kita kehilangan tentara perang. Benar. Jadi bukan karena kita PPSU, tapi karena kita peran dalam penanganan pandemi ini lagi jadi peran yang sangat penting. Bukan karena saya PPSU, bisa jadi nanti bukan PPSU. Kenapa? Bisa jadi PPSU yang nggak dapat tugas apa-apa dari lurah. Tapi yang jadi penting ada satu PJLP misalnya sebut aja tata air misalnya gitu. Dia yang disuruh akhirnya bagi-bagi bansos keliling-keliling wilayah, walaupun nggak mungkin ya, tapi saya kasih contoh. Mereka lah yang harus dianggap seperti tentara perang. Jadi bukan karena saya PPSU ya. Iya, betul. Jadi bukan karena saya PPSU, bukan karena pekerjaan saya PPSU, tapi karena pekerjaan saya di tengah pandemi ini adalah garda-garda terdepan yang punya fungsi penting. Jadi kalau saya sakit, kalau saya ketembak gitu tanda kutipnya, ya harus saya cepat sembuh. Kenapa? Karena kalau saya sembuh, saya harus perang lagi. Gitu dong. Bayangin kalau saya nggak sembuh, tenang buat ditangani, tentara saya kehilangan. Lebih pusing lagi, kita lagi perang, kehilangan orang. Nah, tapi banyak yang memberi masukan ya, bukannya sih. Banyak memberi masukan ketika terpapar itu kok boya ditengok lah, boya diperhatikan lah kan gitu. Sedangkan yang tadi Bang Bro kan bilang, kami ini atau teman-teman yang lain itu kan tentara yang paling nomor 1 di depan. Tapi ketika mereka cedera, ya otomatis kan harus diobatin. Minimal bentuk rasa kepeduliannya
orang tua terhadap anaknya gitu. Nah, Ya. banyak yang bilang, gue udah kepapar biasa aja kok, gue udah begini biasa aja kok, belum ada yang ditengok gitu. Jadi ini bukan di sini, tapi banyak info-info itu yang memberikan kepada saya gitu kan gitu. Nah, Nah makanya ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu aspirasi atau siap. masukan saya terhadap Bang Bro gitu, mengenai kepedulian orang tua terhadap anaknya nih yang udah disuruh bermain, tiba-tiba dia luka, ya minimal ada bentuk perhatiannya gitu. Iya, iya. Jadi Gitu. balik lagi ke tadi nih Bang Aan, sekali lagi edukasinya. Kan itu berarti ada kasus per kasus. Dan Iya. bukan di Mangga 2 nih, Pak Iya. Lurah tenang, Mangga 2 enggak kayaknya. Aman, aman. Maksud saya, berarti kan ada pelayanan pemerintah yang nggak berjalan nih. Kelurahan mana, kecamatan mana, atau institusi mana, laporin Siap. gitu. Jadi balik lagi, saya nggak bisa akan bilang pasti saya perjuangkan ya. Saya juga bingung karena kasusnya di lurah mana nih, Iya, di betul. kelurahan mana. Jadi sahabat PPSU atau siapapun PJLP yang merasa hal-hal tadi jadi penting, laporin aja ke anggota-anggota dewan. Pak, kelurahan A misalnya, ini Pak Lurahnya atau ke tim kelurahannya nggak ada perhatian Pak. Salah nggak ada, ya salah lah. Orang tim kerjanya Iya, kayak gitu. Wajib kan dilaporin? Ya wajib, tapi bukan diadu domba. betul. Kalau diadu domba kan yang diomongin kejelekannya gitu. Tapi kan fakta cara dia memimpin kelurahannya atau cara dia mengelola kelurahannya berarti ada yang salah. Kayak gitu. Nah, itu diperbaiki. Siap. Kayak gitu. Nah, kalau kebijakan mengenai PPSU dan teman-teman PJLP, satu nih teman-teman. Kita itu selalu memperjuangkan PJLP tidak akan pernah dipotong di tengah pandemi ini. Itu sebenarnya salah satu kebijakan yang menurut saya sangat penting dan bukti keberpihakan kami dari DPRD secara anggaran ke teman-teman. Jadi gaji teman-teman itu salah satu yang paling diperjuangkan. Jadi PJLP itu, bantuan sosial itu tidak boleh ada yang dipotong ketika pandemi ini untuk teman-teman PPSU. Nah, itu salah satu keberpihakannya. Salah satunya ya. Salah Iya. satunya kayak gitu. Nah, yang lainnya yang tadi masukan-masukan tadi, lapor. Nanti nomornya ada di bawah sini nggak? Siap, siap. Atau ke semua anggota dewan yang sahabat PPSU kenal, laporin. Siap. Gimana kayak gitu. Ya. Jadi itu apa namanya masukan dari teman-teman yang ada di DKI Jakarta, khususnya teman-teman PPSU ya Pak Dewan. Jadi gitu guys. Hari ini saya banyak belajar, hari ini saya banyak motivasi yang didapat dari abang saya nih untuk terus ngikutin ceritanya PPSU Mangga Selatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, sekali lagi saya nih Pak Dewan atau Bang Bro, saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. atas waktunya sudah bisa hadir di Rumah yang iya, keren di ini. rumah yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf, salam buat keluarga, salam buat rekan-rekan atau abang-abang saya yang ada di DPRD, bahwa ini loh ceritanya yang ada di lapangan. Ya, Jadi itu aja. kita perjuangkan bersama. Bang Bro, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, Ya, ya. karena saya masih banyak belajar, masih terus belajar untuk mengembangkan konten ini yang jauh lebih baik. Jadi gitu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.